Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, saya hormati semuanya saja, tidak saya sebutkan yang pejabat dan yang rakyat, sama semuanya. Sawalan tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di auditorium ini karena sang kiai itu tidak mau berdiri di mimbar. Bukan apa-apa, karena usianya aja. Karena beliau juga sudah kepala 6, jadi kalau berdiri lebih dari 30 menit itu mulai gemetar. Oleh karena itu minta di sini. Nah, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan bagi Al Mukarrom Dr. MH Ainun Najib. Pasti nggak ngerti beliau doktor toh. Taunya Kiai Beling gitu aja. Nah, hari ini saya diminta oleh Pak Rektor untuk membersamai supaya nanti Cak Nun itu bisa bicara lebih cair persoalan-persoalan yang terkait dengan hikmah syawalan yang itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ini semua persoalan yang terkait dengan hajat kita di sini itu di dalam kerangka kesalehan akademik, di dalam rangka menuju UNY unggul, dan yang penting sekali bahwa unggul itu tidak harus ngungkul-ungkuli yang lain. Ini hikmah yang saya kira perlu diambil juga. Kemudian setelah kita melampaui Idul Fitri, maka sisa-sisa hari kita baik sebagai dosen maupun sebagai tendik itu hendaknya selalu berupaya mengidulfitrikan sisa-sisa hari-hari kita ke depan sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk membuka ini saya ingin mengawali satu bait terakhir puisi Cak Nun yang ditulis pada tahun 1981 yang dibacakan di Taman Budaya Surakarta. Ada di dalam kumpulan puisi nyanyian gelandangan. Ini terkait dengan pentingnya kita itu meningkatkan terus apa yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan oleh sebait pangkur oleh Pak Rektor tadi. Jadi bunyinya begini: Gusti, seperti kapanpun siang ini kami tak berada di mana-mana kecuali di hadapanmu. Sebab meripat kami yang terbuka telah lama menjadi buta karena hanya melihat hal-hal yang maya. Untuk apa hidup singkat ini kecuali untuk melihat telapak kaki siapa yang paling dahulu menginjak halaman rumahmu. Silahkan Cak Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada Pak Minto, sahabat saya, adik saya, karena beliau hafal satu bait puisi saya sementara saya sendiri sudah lupa. Saya mohon dimaafkan karena itu sangat memalukan bagi penyairnya yang tidak hafal. Kedua, saya kasih pengantar gini aja Ibu Bapak sekalian. Saya terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal pada siang hari ini. Pertama, barangkali secara teknis sebagaimana Pak Rektor sudah memulai tadi, kita napak tilas secara akademis, intelektual mengenai Idul Fitri. Jadi kalau ucapan Idul Fitri yang orisinal dari Rasulullah itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya kita bertemu, bersalaman dan hatinya terbuka, saling memaafkan agar supaya semua kehendak baik kita oleh Allah dikabulkan pada Anda maupun pada saya atau kami. Itu yang pertama. Nomor dua,
Nahnu na'udzu minal aidin wal faizin itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah setelah melakukan atau setelah mengalami perang Badar yang luar biasa dahsyat, di mana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga bukan benar-benar prajurit tapi seanak-anaknya wong lanang. Oleh Allah diberi kemenangan melawan sekitar 1.100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain. Pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya. Nah, tahap kemenangan itu dicapai itu menurut saya merupakan contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama. Jadi kalau melihat pasukannya, maintenance perangnya, ketangguhan sebagai prajurit, itu pasukan Islam pasti kalah. Itu pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian, tidak dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya, maka ada kans untuk tidak kalah. Maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya. Kepada Allah, Rasulullah mengatakan innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kepada pasukannya dia mengucapkan itu. Dia bilang sama pasukannya yang janjane wis ora pantes lah jadi prajurit ki, wis jalan kaki tanpa alas 313 km, 250-an kilometer dari Madinah ke daerah Badar itu dalam keadaan loyo, tidak cengkap senjatanya. Rasulullah memberi optimisme bahwa kalian insya Allah kita semua akan ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah dan akan diberi rizki oleh Allah. Innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, rizki dan pertolongan dengan syarat niat kalian adalah bidu'afaikum, yaitu hatinya membela orang-orang yang lemah. Jadi ternyata ada rumus di hadapan Allah bahwa kalau niat kita itu adalah membela orang-orang yang du'afa, membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah akan nyulap keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan. Gitu. Kemudian itu ngomongnya kepada prajurit, janjane ngapusi kuwi nek cara militer. Modar arep menang musuh Abu Jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya. Tapi Rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memfetakompli Allah. Nek panjenengan Gusti Allah sayang karo aku ya aja ora dikabulke. Kira-kira ngono kuwi. Dadi jenengan juga gitu. Kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan, mau beli mobil baru, motor baru atau mau apa segala macam, janjikan saja kepada istri, terus nanti bilang sama Allah. Kula pun kadung janji nek mboten ken malah bubrah rumah tangga kula. Nek ajeng nek jenengan niku sae kalih kula, Rahman Rahim kalih kula nggih nyuwun sewu pun kabulaken. Nek mboten berarti sing ngrusak rumah tangga kula niki jenengan. Tuh kira-kira moralnya, logikanya seperti itu. Jadi Rasulullah memfetakompli innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, pertolongan dan rizki juga. Ya. Asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah yang tinggal di kampung kita, yang kita tinggalkan untuk perang. Kemudian kepada Allah dia ngaku Rasulullah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti niki nek soal perang mesti kalah. Prajurit mboten alah ra iso dialap lah. Senjatane nggih mboten lengkap. Sing kula andalkan nek kula milih medan perangnya. Jadi Rasulullah milih di lembah Badar sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit, ada lembah, dan saya pernah ke lembah Badar itu.
Nah, kemudian kepada Allah Rasulullah mengatakan, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sing penting jenengan ampun duka ten kula, jenengan ampun nesu ten kula. Nek jenengan ora nesu ten kula, wis modaro arep kalah monggo, arep modar monggo ora masalah. Ya, ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya. Ini kalimat rahasia antara Allah dengan Anda. Jadi kalau sampean kepepet, iki wis dinilai oleh tim apa iku jenenge saka Amerika untuk meningkatkan level UNY ini. Ya, sekarang ini kalau kira-kira kepepet kok menurut penilaian mereka kita kurang kondusif atau kurang memenuhi syarat untuk naik level dari 10 besar Pak ya, dari 10 besar. Sampean bilang sama Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal sampean panjenengan mboten nesu ten kula sebagai rektor, arep kalah modaro ora masalah. Gusti Allah ra tega, akhirnya ditingkatkan menjadi 7 besar, 6 besar, 5 besar. Itu ceritanya. Jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional, hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah. Aslinya kita itu kalah, tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah. Nah, alasannya tidak militeristik, tidak rasional, alasannya adalah kasih sayang. Asal sampean sama Allah itu pasrah bener, ikhlas untuk dikasih takdir kayak apapun, malah Allah malah tidak mentakdirkan. Klausul yang terbesar adalah Idul Adha. Sebenarnya aslinya kan Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Coba piye niku? Ana Gusti Allah ngongkon hambane mbeleh anake, coba niku lak kurang ajar lho niku. Asline nggih. Nggih mboten Bu? Bagaimana coba? Kita Tuhan misalnya, terus kita bikin manusia, terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya. Itu kan kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila kan itu kejam. Saiki apa jenenge PMP? Sekitar PMP yang mbok jenenge ganti-ganti ra masalah. Indonesia ini kahanane ora ganti, sing ganti jenenge kan gitu. Sekarang PSK, dulu WTS, sebelumnya Londe, sebelumnya Begenggek, sebelumnya ngono lah. Janjane padha wae. Jane ya ming maling disebut koruptor ben rada terhormat sithik, janjane ya ming asu maling kan gitu kan. Itu ya nyun sewu ini. Oke, saya teruskan supaya saya tidak berkepanjangan. Saya teruskan, ternyata ada klausul untuk mendapatkan ridho Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat, yang jalannya bukan transaksinya, bukan transaksi rasional, bukan transaksi militer, bukan transaksi teknis, birokratis atau apapun, tapi transaksi cinta. Rasulullah mengatakan, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Pokoknya angger jenengan mboten nesu ten kula mati mboten napa-napa. Ikhlas, kula kalah, Islam modar sak donya ora ana Islam, kula mboten masalah. Sing penting jenengan ampun nesu ten kula. Itu kan satu dialog yang sangat private, yang sangat individual, sangat personal antara Rasulullah dengan Allah. Itu asal usulnya seperti itu. Oke, saya teruskan. Karena menang di perang Badar itulah kemudian pulang menjelang hari raya Rasulullah mengatakan nahnu na'udu minal aidin wal faizin. Nah, terus kita pakai sekarang. Nahnu na'udu, kami kembali sebagai orang, ya kita sekarang menjadi orang yang kembali dan beruntung. Itu maksudnya perang Badar. Nah, sekarang kita harus temukan perang Badar kita. Perang Badar kita itu tidak harus PDIP lawan Gerindra. Perang Badar itu tidak ada urusan nama Jokowi dan Prabowo. Itu masalah terlalu kecil dan terlalu remeh dan pura-pura semuanya itu. Yang disebut perang Badar adalah Rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil dan sekarang kita memasuki perangan yang sangat besar, jihad al-akbar, yaitu perang melawan nafsu kita masing-masing, perang melawan ketidakterbatasan kehendak kita masing-masing. Nah, jadi
ini sebenarnya merupakan ajaran utama dari puasa. Jadi nanti pada poin berikutnya saya ingin mengatakan sampai dikasih puasa Ramadan, dikasih Idul Fitri, itu sebenarnya hanya supaya Anda tidak celaka. Janjane iki nek arep lulus ora ana sing lulus kejaba nabi sing pancen di takdir kita. Nek jenengan ra lulus, aku ra lulus, mudhar apa? Ra lulus. Ora lulus, apa wae ra lulus. Cuman Allah itu tahu bahwa kita tidak lulus karena Dia menciptakan kita itu memang lemah. Jadi akhirnya kita itu diluluskan dengan mudah, dikasih kolusi, dikasih sing janjane poso kuwi Ramadan kuwi lak sepanjang tahun dong. Karena hakikat puasa adalah Anda ngerti batas. Anda ngerti dosis nek kesehatan. Kapan mangan, kapan ora mangan, mangan sepiro, mangan opo, ya sak piturute. Itu aja kita kan tidak mampu sekarang, Bu. Kita kan hidup kuliner, tidak hidup higienis. Hidup kita itu pengen mangan opo, dudu apike mangan opo. Pengen mangan sepiro, dudu apike mangan sepiro. Hidup kita kan kuliner. Kita babadokan wae ra lulus kok. Aja meneh kok teologi, budaya, intelektual, akademis. Jadi mulanya Pak Rektor yang murah hati lah melulus-luluskan mahasiswanya itu. Allah sendiri sangat murah hati. Gusti Allah ki janjane ki memurahi kita. Nek diurus-urus tenan ra iso. Idul Fitri halal bihalal ra iso. Halal piye? Wong ming ketemu sak ketemune wong to. Ya ming ketemu paling ming wong 0,0 berapa persen tuh satu kali hari raya. Saiki kowe dadi rektor menyatakan suatu kalimat yang ternyata tidak kondusif dengan situasi hati dan posisi pikiran maupun posisi dalam konstelasinya si mahasiswa, sehingga kalimatnya Pak Rektor itu kemudian menjadi mudorot. Kuwi sing salah sapa? Nek Pak Rektor ora njaluk ngapura kira-kira dosa apa ora? Kan begitu pamane Pak ya. Sekarang presiden saiki kalau gini, Sayyidina Umar itu bin Khattab itu mendus kendase ning tembok mergo krungu ana unta kepreset ning dalan. Dia bertanggung jawab terhadap semua jalanan yang ada di Madinah pada waktu itu. Kok ana unta kepreset, berarti sing salah kan khalifahe. Akhirnya dia bentur kendase ning tembok karena merasa bersalah kepada unta. Jadi nek hari raya Sayyidina Umar itu lho njaluk ngapura tenanan karo rakyate. Lah di Indonesia malah open house. Malah rakyate dinteni kon njaluk ngapura. Lah rakyat salah apa? Rakyat iki wis angel. Dan sampai hari ini tidak ada permintaan maaf resmi presiden kepada rakyat. Tidak ada permintaan maaf resmi dari menteri kepada rakyat. Ora ono. Jadi orang yang ora lulus aslinya mlebu neraka. Tapi Allah sangat murah. Allah ngalah wis ora apa-apa. Sing penting kudune kowe poso ki terus, ora menggono ora mang. Nek meng ora mangan, ora ngombe sedina ki rasa menungso, kewan ya iso. Itu bukan prestasi puasa Ramadan, itu mengelekke bahwa Anda itu butuh membatasi diri, butuh mengendalikan diri. Hidup itu melampiaskan atau mengendalikan, dan manusia diberi akal, yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan. Kalau hewan tidak perlu mengendalikan diri karena dia dirimut oleh para malaikat atas izin Allah. Jadi binatang alam tidak ada yang berdosa. Yang berdosa manusia karena sudah dikasih remote control sendiri dengan akal sehatnya, sekolahnya, kuliahnya, tapi dia tidak merimut apa yang harus dirimut, bahkan melampiaskan apa yang seharusnya dikendalikan, dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan. Itu sebabnya ada matriks, ada wajib, ada sunat, ada halal, ada makro, dan ada itu untuk menentukan regulasi mana yang harus dibatasi, mana yang boleh dilampiaskan. Jadi manusia tidak lolos sebenarnya. Aslinya iki ya poso itu ya sepanjang hidup asli. Ning Gusti Allah yang gawe menungso iki lemah. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf atau lupa. Wis angger lali wis beres, ora masalah mau lali kok. Gitu loh.
Nah, oleh karena itu kita dikasih puasa, dikasih lebaran, dikasih Idul Fitri ini karena Allah itu tidak akan nguji Anda benar-benar. Wis ora apa-apa, wis salah-salah sithik ora apa-apa. Jajal sing sembayangi lengkap sedina ping 5 angkat tangan. Aku ora. Aku sok jamak-jamak ra karuan kae, pamane riyo ngene iki. Itu. Artinya saya sendiri tidak lulus. Sing lulus ya mung Kanjeng Nabi. Karo nabi-nabi liyane, Nabi Musa wae ra lulus kok. Ning ngarepe Nabi Khidir. Ujian ping 3 ra lulus terus ditinggal. Akhirnya DO Nabi Musa kuwi. Nabi Musa DO, dadi jenengan nek salah disalahke wong garing ngomong, kowe rasa nuntut aku piye-piye. Oh Nabi Musa wae ra lulus kok kowe njaluk aku lulus. Ngono kuwi. Beres gitu loh. Jadi Bapak sekalian, mari kita hayati Idul Fitri ini sebagai kemurahan Allah. Allah tidak akan ngurusi dosa dan pahala Anda benar-benar. Sing penting kowe ketok absen ben isuk. Wis ngono wae. Perkara ujiane sok-sok iso, sok-sok ora iso, sing penting rektor, dekane dan dosennya murah hati ngono wae. Wong pinter ki ya ora ana gunane. Ra cetha kowe saiki juara olimpiade sesuk yang dadi PKTE menteri. Jadi sudahlah, hidup ini begitu ringan oleh Allah. Coba iki mau ana cah penyanyi loro aku dibisiki karo Mbah Mintoy. Piye cah awake dhewe iki wis umur 6 kaya ngene disuguhi cah loro ayu-ayu kaya ngono kuwi. Piye wis. Lah iya niku Gusti Allah niku sing gawe gara-gara ngono. Mbok wis to nek wis tuwa iki pokoke nek wis tuwa iki mripate mbok digawe rabun. Dadi ayo kaya ngapa ketok tuwa ngono lho. Kan ndak, Allah ini ndak. Semakin tua kita semakin mengerti sejatinya kecantikan. Lah saya cilaka to kuwi. Nek kowe isih enom 18, 20, 20 tahun isih kapusan dengan kecantikan yang kasat mata. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita mengerti kecantikan yang sejati. Sehingga kalau ada dua cewek tampil, itu kita bisa menembus ke dalam. Bar kuwi metu meneh njur ngopo? Awis tuwa kuwi ora mung anak kuwi putu ngene iki lho Gusti Allah selalu nggak goro-goro ngene iki lho. Mbok empun to Gusti ngono, mbok empun tuwa ngeten iki pokoke anggere ana cah wedok ayu ming ketok apa ngono lho, ming ketok wit-witan apa ngono lho. Dadi kene iki rasa angel-angel, kene wis tuwa dicoba-coba diuji-uji sing ora karuan. Kene iki wis ngalah. Dadi dekan wae kepeksa biyen. Itu lho. Apa meneh dadi dekan kok kon daftar. Dekan kan dipilih oleh atasannya atau oleh bawahannya, ini yang pantas dadi dekan, dudu wong sing pengen dadi dekan daftar. Kudune nang ora apa-apa. Presiden yang ngono, bukan yang nyalon. Presiden yang sejati, pemimpin yang sejati tidak akan mencalonkan diri. Itu bukan hanya moral, itu akhlak, itu hukum. Rasulullah mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu jangan meminta kekuasaan kepada rakyat. Sebab kalau kamu yang minta kekuasaan, Allah tidak turut campur. Nah sekarang kan kalau nyapres kan harus nyapres, harus daftar, harus ini. Itu kan Allah, oh ya wes, ndak ikut-ikut. Jadi pilpres ini Allah ndak ikut-ikut. Ndak ikut-ikut. Ya sak karepmu kono, arep sapa? Monggo. Gek bedane ya apa kan gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Bapak sekalian, supaya saya tidak berkepanjangan, supaya nanti bisa ada tanya jawab, saya ingin teknis saja. Jadi kita itu tidak mampu Idul Fitri aslinya, tidak mampu lah. Idul Fitri itu kan kembali seperti bayi, kembali fitrah, ke fitrah. Idul Fitri, maka disebut hari raya Idul Fitri. Itu sudah pencapaian. Kalau Idul Adha, perjuangan. Adha adalah kesanggupan kita untuk memindah milik kita menjadi bukan milik kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Jadi Idul Adha itu peristiwa yang lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sudah tercapai sebenarnya. Tapi kan ya tidak mungkin kita Idul Fitri, paling sekeluarga. Apalagi sekarang kalau kita ngomong globalisasi, kita sudah tidak bisa kok mengidentifikasi ini dosa apa tidak. Ya angel, salah pora, salahku sepiro gitu ya.
Kalau globalisasi itu gini Mas, sampean beli Aqua. Aqua itu perusahaan siapa? Dulu bagaimana caranya dia dapat izin untuk mengeruk air, menguras air dan mendapatkan legalitas untuk berjualan Aqua misalnya. Itu perusahaan dari bukan Indonesia misalnya. Jadi nek kue tuku Aqua, kue melu dosa apa ora? Ora iso, kowe iki saiki iki ora iso kapan dosa kapan ora wis ora iso. Dan Allah murah hati wis ora apa-apa, wis ora ngerti ora apa-apa jan kowe ya bodoh gitu kan. Jan kowe tak ciptakan bodoh, wa ma utitumul ilma illa qalila. Aku iki kaya ilmu kowe iki mung sak cipratan, sithik banget. Sing penting kowe iki tawaduk karo aku, iso ngapura dulur-dulurmu, terus karo aku aja ngeyel-ngeyel banget. Ya bukan sembahyang ora apa-apa aja terlalu sering gitu loh. Aslinya kita itu sangat dimurahi Allah gitu loh. Maka kita dikasih Idul Fitri. Kuwi janjane memang basa-basi. Idul Fitri tenan ya ora iso. Bagaimana mungkin? Ini global kok. Interrelasi antar segala hal itu sudah tidak bisa kita deteksi lagi. Anda beli jilbab di sebuah toko, Anda tidak tahu asal usulnya modal toko itu bagaimana dulu. Nek upamane subhat, jenengan melu ora. Jadi kan kita itu sudah tidak bisa merumuskan mana dosa mana pahala. Maka cara Allah untuk membereskan semua itu adalah kasih sayang. Wis tak ngapura kabeh ngono wae. Sing penting kowe apik karo wong, aja mateni, aja nyolong, aja menghina wong, aja mateni wong, telu kuwi. Aja nyolong, jangan mengambil hak orang lain. Nomor 2, jangan menghina martabat hamba-hambaku. Nomor 3, jangan membunuh nyawa mereka. Asal 3 itu kita tidak lakukan, insya Allah Anda semua minal aidin wal faizin, oleh Allah akan diridhoi. Halal bihalal itu adalah aplikasi horizontal dari ridho biridho. Kalau ridho biridho itu Allah ridho, kita ridho. Terus kita terjemahkan kalau sesama manusia kok nek ridho biridho kok keduren wis halal bihalal wae. Lah sing penting kene wis orang ganjel satu sama lain. Itu pun kita masih separuh, kita hanya minta maaf. Kita tidak pernah ada ucapan memberi maaf. Ora ono. Yes piye kuwi? Angel to kuwi. Ucapan hari raya Pak Rektor misalnya ya. Terus dengan ini saya memaafkan semua mahasiswa dan sivitas saya. Ora iso. Itu akan melanggar budaya juga dan psikologi. Jadi kita itu juga memang tidak pernah lengkap. Maka yang nomor 1 adalah alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan saiso-isone. Janjane iku lak ming posone kewan to kuwi. Ming ora mangan ora ngombe iki angele apa? Abote apa? Ming orang mangan orang ngombe saka subuh nang maghrib iki gek abote iki apa? Itu belum pekerjaan manusia aslinya, tapi oleh Allah tidak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita. Terus kita beramai-ramai Idul Fitri. Janjane ya ora Idul Fitri tenanan, apa edan apa ora wong atine sing ganjel terus kok. Apa meneh pilpres urung bar iki, wah wis ora wis. Gitu. Dan seterusnya, aku ora melu apa-apa wae dibuli entek ning internet kok. Ora melu apa-apa. Belas orang melu apa-apa, meng disangka begini, diasumsikan begitu. Loh, tujuannya Gusti Allah kuat, ampuh, jadi orang wani menyangka Allah. Saiki misalnya Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan aku tambahi penyakitnya. Itu kan ujaran kebencian. Oleh BTN bisa dianggap mengejek BTN atau dipakai untuk menyerang BPN. Oleh BPN juga bisa dianggap mengejek BPN dan dipakai untuk menyerang BTN. Karena kita hidup tanpa pijakan yang jelas. Kita kehilangan nasionalisme, kita kehilangan keindonesiaan, kita tidak berdiri di cakrawala. Kita masing-masing kos di kutub selatan atau kutub utara. Sehingga semua yang di tengah akan kita tuduh lawan kita. Kan begitu. Ini adalah kehidupan yang sangat tidak sehat di Indonesia. Tapi ora apa-apa, Gusti Allah sugih, gede. Sing penting di ngapura selesai masalah. Sesuk ning neraka ora sida iki swarga wae. Terus lah kowe biyen piye pas pilpres jan anu nggih kula niki ngawur nggih anu. Wis ora apa-apa, menungso aja rada ngawur, ora apa mlebu swarga itu. Saya doakan Anda semua masuk surga.
Soalnya ya ora kuat mlebu neraka kowe. Ora kuat. Wis mesti pokoknya aku husnudzon mlebu swarga kabeh. Ning aja kerengan di sana sebab nanti Anda kan sekarang punya pendapat. Anda sekarang ini punya pendapat. Anda yang pro Jokowi menganggap Prabowo masuk neraka. Dan Anda yang pro Prabowo menganggap Jokowi masuk neraka. Nek sok-sok kowe ketemu wong loro kuwi piye kowe? Lah ya piye mulane? Jadi kita itu ya jane nek dianjurkan ya carilah pijakan yang paling universal. Makanya kita ini orang universitas. Bukan orang fakultatif. Sekarang ada fakultas Prabowo, ada fakultas Jokowi. Salah kuwi. Kudune Universitas Indonesia. Monggo arep Jokowi arep Prabowo ning syaratnya ini kan begitu. Kok saiki kok fakultatif berpikir ning ora apa-apa wong anane ning Indonesia iki hanyalah kumpulan fakultas-fakultas. Tidak ada universitas. Karena tidak ada sarjana UNY, yang ada sarjana fakultas X di UNY, betul enggak, Pak? Apa ada sarjana UNY? Yang ilmunya komprehensif seluruh universitas, kan tidak ada. Yang ada sarjana fakultas. Bahkan program studi lebih jurusan lagi, lebih segmented, lebih parsial lagi. Ning ya ora apa-apa menungsa iso ning semono kuwi. Ora apa-apa, Allah maha memaklumi. Oleh karena itu kita dikasih halal bihalal. Oke, teknisnya gini, halal bihalal itu lahirnya dari Jombang. Itu Bung Karno silaturahmi dengan Mbah, jadi temennya anaknya bapaknya Gus Dur itu Mbah Hasim punya temen di Denanyar tuh Yai Wahab Hasbullah. Jadi Yai Wahab Hasbullah sama Yai Wahid Hasim itu yang ngobrol-ngobrol sama Bung Karno terus muncul kata halal bihalal. Itu lahirnya di Indonesia di Jombang. Tuh kalau minal aidin wal faizin dari perang Badar. Kalau taqabbalallahu minna minkum juga dari Rasulullah. Terus apa meneh? Yang hari raya ini. Lebaran, itu ada lebaran, luberan, laburan, apa Pak Rektor? Ada 4. Mulane kupat kuwi laku papat. Kuwi ora apa-apa iki jeneng nek jadi agama kuwi niye gitu ya. Budaya itu tandurane. Nah, wene ditandur di suatu tanah berbeda hasilnya dengan di tanah yang lain. Tingkat kesuburannya dan lain sebagainya, usianya dan seterusnya. Kan gitu. Jadi lebaran itu berarti kita sudah menyelesaikan tugas berat yang namanya puasa. Yang budget makanannya lebih tinggi daripada di luar bulan puasa. Soalnya luwih akeh mangan pas poso to mbangane ora poso. Kuwi ya Gusti Allah ngguyu kemekelen tenan kuwi. Lah kita kon poso malah entek duit semono kae kuwi wah jan kuwi ana sing sanmor. Ana sing wah ning dalan-dalan dodol kok budgete luwih dhuwur iki poso iki 3 kali lipat. Kalau diteliti kuwi Gusti Allah nganti aku nggawe menungso boleh dan kabeh kan itu kan. Aku poso kok malah budgetnya meningkat. Iki lebaran. Luberan itu artinya kita bermurah hati. Jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita tidak ngitung duit demi keluarga. Itu ya luberan. Terus mengenai laburan itu kita ngecat putih Idul Fitri, kita cat meneh, corang-coreng kita hapus, kita kapur lagi. Sijine meneh lebaran, luberan, laburan. Siji meneh apa rek? Luberan, labur, lebar siji meneh? Lebur. Halal bihalal. Itu juga ide yang bagus. Itu namanya bid'ah, Bapak sekalian. Apa bid'ah? Bid'ah itu adalah hasil dari ibda. Ibda itu sesuatu yang baru yang kita bikin. Jadi misalnya kowe duwe telo, ana sing gawe kripik, ana sing gawe gethuk. Nah, gethuk itu posisinya adalah bid'ah. Hasil kerja ibda. Allah sendiri adalah al-badi, zat yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Gethuk kuwi
Urung tahu ono, meskipun telone wis ono. Gitu ya. Tapi dia adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Jadi Idul Fitri kita ini Indonesia ngelumpuk kayak ini bid'ah. Ini bid'ah besar. Dan sangat bagus. Jadi kita ini selama ini lho rumah sana bid'ah elek po. Lah nek ora ana bid'ah njur klopo kok kerakoti ngono. Piye karepe? Piye lombok kok ceklus ngono piye? Lho kita butuh bid'ah bahwa lombok itu ojo dipangan langsung tapi digawe campuran, gawe sambel apa bumbu kan begitu. Itu namanya bid'ah. Lah nek pancen anti bid'ah ya nek ana lombok panganan lombok. Nek ana kelapa ya kerakotono rasa nggo pisau itu alat bid'ah. Loh, kita itu sekarang bid'ah aja ndak paham, bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Salat itu baik sepanjang tidak melanggar. Ada nggak salat yang jelek, Bu? Banyak. Sekarang sampean salat asar saiki coba. Ayo piye to ya? Kan semua ada ruang dan waktunya. Kalau Anda saiki ngene Bu, babi haram apa halal? Haram nek dipangan. Nek mengkok gendong ora masalah. Ning edan, ning ngono wae to. Gentir kuwi bocahe gendong-gendong babi ngono ya. Ning ora haram. Ning gentir. Jadi kita ini yang namanya sumbu pendek, pikiran sempit itu adalah melihat sesuatu hal close up, tidak dengan interrelasi dengan sekitarnya, ruang dan waktunya, konteksnya dan seterusnya. Kita di kampus kan belajar konteks, teks dan konteks. Nah sekarang ini banyak ustadz-ustadz, pembawa-pembawa Islam yang tidak pakai konteks. Begitu aku ngomong babi halal, nesu, ya halal dan apa? Ora tak pangan kok. Sing haram kuwi nek dipangan. Kuwi nek mangan nek ora ana liyane ora apa-apa lho. Beras ra ana, dagung liyane ra ana, wis mbangane mati, anakku tak kei mangan babi. Ana kuwi. Ndak apa-apa namanya darurah bisauka. Jadi kabeh iki ana ya ana konteksnya, ada ruang dan waktunya. Salat wajib jare sapa? Nek pas waktune wajib, nek pas di luar waktune ya haram. Ngawur iki ya, Dang. Saiki salat Id, ayo saiki salat Id. Piye to ya? Menungso kok ora jangkep uteke iki piye to ya? Betul enggak? Salat Id itu haram di luar hari. Sekarang bagaimana kalau ada yang salat Id duluan 2 hari sebelumnya, kemarin di Makassar, di Padang? Menurut kita yang sholat idnya kemarin lusa itu haram. Menurut mereka tidak haram. Menurut Allah bagaimana? Ya takon Allah. Aja kowe dadi Allah. Sing entuk mengharamkan ning Allah, Nabi ora entuk kok. Iki oke men lho Gusti Allah saiki ning Indonesia. Mengharam-haramkan segala sesuatu, menghalal-halalkan segala sesuatu. Ndak ada yang punya hak ya secara rasional. Siapa yang berhak menghalalkan sesuatu? Yang menciptakan, yang bikin. Yang bikin cuman Allah, Nabi tidak ikut kok. Makanya Allah mengkritik Rasulullah, lima tuharrimu ma akhallallahu lak. Ya, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan, kata Allah. Sing mengharamkan di Allah. Dadi iki menspekulasi. Ya wis ora apa-apa kanggo haram kanggo halal ngono wae. Karena kita tidak saling yakin satu sama lain, maka akhirnya kita bertengkar. Wong saya dionekke kafir, aku seneng kok. Lah jaremu aku kafir, ya wis aku nek ngono kerasa njaluk tolong aku wong kafir kok. Jadi kalau saya dianiaya orang, saya dimerdekakan orang itu. Nek kowe dinyek tanggamu njaluk tulung nyurung mobil gelem ora kowe? Gelem ora kowe, Dik? Kowe dielek-elek tanggamu, njur tanggamu njaluk tulung kowe wajib nulung ora? Ora wajib to. Jadi nek kowe dielek-elek wong ki pemerdekaan. Itu membuat kita merdeka dari orang itu.
Kowe dikafirke alhamdulillah sip. Awas nek njaluk tulung kowe. Aku garing ngono. Sekarang silakan membuli saya di internet, di medsos. Ndak apa-apa. Ning sesuk nek ana apa-apa aja njaluk tulung aku ya. Iki aku arep ndelok ana iki, sesuk kowe rasa njaluk tulung aku lho. Sekarang Mabes Polri saja belum tuh saya terima di rumah. Sekarang ini. Not even these two calon presiden. Siapa aku kok didatangi? Lempo. Lah salahmu dhewe teko nang aku, lah aku dudu sapa-sapa kok. Sing ngarani aku sapa-sapa ya sapa. Wong aku ya dudu sapa-sapa, termasuk UN yang ngundang aku sawalan iki lak pekok sak pekok-pekoke wong. Ngapa ngundang aku? Ngapa ngundang aku? Aku ustad dudu, kiai dudu, ulama dudu, intelektual dudu, sarjana dudu. Ngapa ngundang aku? Lah kok aja disalahke akeh sing ngundang kuwi rektore ngapa ngundang aku? Gitu ya teman sekalian. Oke, saya kira inti yang ingin saya kemukakan supaya kita bisa tanya jawab kalau masih ada waktu, bahwa kita ini dimurahi Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri ini, intinya begitu. Aslinya kalau kita Idul Fitri benar kan tidak mampu mas, tidak mampu. Apakah Anda pernah minta maaf, misalnya mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan Anda nyebut kesalahan Anda? Rata? Ora cetha to salahnya apa? Saiki nek ana wong edan entuk kartu mohon maaf lahir batin, terus diparani kowe karo wonge kuwi. Maksudnya minta maaf bab apa iki? Utangmu apa oleh ngonek-ngonekke aku biyen apa sing ndi? Loh kalau kita mohon ampun kepada Allah kan harus jelas kasusnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu cetha masalahnya. Tapi kalau kita bikin kartu mohon maaf lahir batin, nggo napa iki? Ra cetha ta iki? Terus orang ngerti bedanya hukum agama sama hukum negara. Itu saiki penghuni penjara kirim apa? Kartu lebaran nang presiden. Mohon maaf lahir batin. Wes, ora ditolak toh? Berarti terus saya metu penjara. Habis diampura. Karena ada loh anggota DPR yang ngerti bedanya hukum agama dengan hukum negara dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, pokoknya hari ini aku duwe kesalahan oke sing aku ora ngerti ya Bu, nang jenengan. Misalnya aku bukuku 90 luwe. Jenengan maca sak kalimat menjadikan mudorot bagi diri Anda, kan saya melu salah. Kan kata itu harus tepat, harus manfaat. Tapi bagaimana membuat kalimat saya bisa manfaat untuk setiap orang? Allah saja kalimatnya itu membuat manggel setan kok. Setan kabeh ana sing ora manggel karo Gusti Allah. Iblis bareng itu manggel banget, dendam sama Allah itu. Upama wani tak lawan kok ngono, belum rawani piye meneh. Akhirnya iblis itu manggel sama Allah karena dia tidak setuju polisinya Allah. Allah kan dulu hanya pakai satu sistem yang positivisme. Kabeh ki ngabekti apik, terus iblis ndak dinamis hidup ini. Harus ada positif negatif, harus ada dialektika, harus ada konfrontasi sedikit-sedikit, harus ada dinamika, harus ada kompetisi. Itu idenya iblis. Jadi barang siapa berkompetisi sebenarnya itu pengikut iblis. Aja nesu ora. Ora, kuwi nek diteruske secara lugu ya toh. Karena yang menciptakan ide kompetisi itu iblis. Dulunya enggak, manusia taat gitu aja. Makanya ada malaikat, ya, ada jin, ada manusia dan ada alam. Malaikat dari cahaya, jin dari api, ya, manusia dari tanah.
Kalau jin dari api memproduksi setan sangat wajar, tapi kalau manusia yang terbuat dari tanah memproduksi setan, itu sebenarnya adalah kekurangan ajaran yang sangat tinggi tingkatnya. Karena tidak ada setan sebagai makhluk, yang adalah setan merupakan produk dari jin atau manusia. Jadi setan itu nggak ada. Nek sing sampean delok ning kuburan kae itu setan kae meng bias-bias dari metafisika dan fisika yang bercampur di antara pandangan kita. Hantu barangi kuwi meng energi liar yang munculnya itu berdasarkan konsep Anda sendiri di dalam pikiran dan memori Anda. Mulanya aku karo hantu-hantu akrab karena mereka tidak ada yang bisa muncul di depan saya. Wis seremong kaya ngopo daerah mungkin muncul di depan saya karena enggak ada konsepnya di otak saya. Enggak ada konsepnya, maka tidak mungkin muncul di depan saya. Makanya kalau saya disuruh usir hantu ki aku gampang. Alah wong ora ono ae. Meng tak sentak-sentak kayak ben sing duwe. Saya kan pernah ngusir hantu di kedutaan Indonesia di Roma, di Australia dan di London. Aku dipaksa pokoknya kon ngusir hantu karena serem. Nah aku ya ora mudeng hantu, wong hantu karo aku mesti ra gelem ngetok kok. Dadi pokoknya tak parani, tak sentak-sentak asu bajingan kuwi rasa ngaco wong Jawa. Kowe iki sapa? Kowe meh hantu Eropa arep musuh hantu Jawa. Jawa Timur iki. Jombang sisan iki mbae Indonesia biyen. Rasa macam-macam su ngono aku to. Wah, aku tak parani Mas, tak kei pura-pura supaya yang duta besarnya seneng, tak kei raja-raja kayak sungu tak tulisi cecet-cecet tak tulis gitu. Loh, itu serius, itu di tiga negara, di Italia, di London sama di Australia. Di Australia itu Pak, duta besar Indonesia sudah kadung nyewa omah tingkat 3. Lagi seminggu ning kono wis ora tahan. Wis langsung dia cari tempat yang baru yang banyak orangnya. Dia sendirian di situ, anak istrinya belum dibawa ke Canberra. Dia tinggal sendirian, dadi nek bengi bojone teko modar kuwi. Dadi jake setengah-setengah turu nggo bojone, "Pak, arep kopi napa teh?" Kletek. Bingung, lho aku iki ning ndi ya? Bojoku ning ndi lho kok ning kene? Nah, jadi pokoknya seminggu dia disiksa oleh kehadiran istrinya yang pasti bukan istrinya. Pokoknya sapa-sapa ning kono kuwi. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng nang Canberra dilebokke omah kuwi. Kurang ajar. Jadi kita ndak tahu bahwa kita tuh dipakake hantu-hantu di situ. Nah, saya tinggal di kamarnya Pak Dubes itu di tingkat 3, terus di bawahnya Kiai Kanjeng, di bawahnya lagi Kiai Kanjeng semuanya. Akhirnya setelah selesai kami dari situ bersih itu dari hantu. Loh, kok ampuh ya Kiai Kanjeng? Ora, kuwi hantune iki ngeri karo Kiai Kanjeng. Iki menungso kok ngeluwi hantu iki piye iki? Gitu wong ora cedhak kok Kiai Kanjeng gitu loh. Saya juga begitu loh. Saya ana apa wae tak pentak. Saiki ning ndi tak pendeleng ngene. Tak paranane. Wong aku ya ora ketoke kok. Aku mengawur, tur kudu cara Jawa. Kowe diancuk bajingan macam-macam ae. Ngono aku. Lho aja nesu aku nang hantu kok. Nek Pak Rektor ra entuk, nek nang hantu ya mosok nang hantu nyun sewu Mas. Ya kok apa piye? Ya tak pisui gitu loh. Dan ternyata Mas, hantu itu ada penjelasannya tapi tidak ada fakultas hantu sehingga tidak bisa mempelajari. Kalau mau bikin fakultas itu nanti saya support silabusnya. Hantu kebatinan, urusan makrifat, urusan gitu-gitu nanti saya tambahin bahan-bahan lah. Terutama landasan-landasan keilmuannya secara mendasar, mana yang bisa dielaborasi secara akademis, mana yang tidak. Karena di Amerika, di Eropa orang mulai mempelajari itu. Dan kita jangan terlambat, wong kita ini maha hantu. Kita ini dahsyatnya luar biasa soal itu, gitu ya. Oke, saya kira Pak Minto saya akan akhiri, tapi intinya adalah mari kita bersyukur bahwa kita ketemu seperti ini dengan keistimewaan satu. Ini karena Allah murah hati, karena tahu kita tidak akan lulus. Nggak akan lulus. Apa nih lulus piye? Kita ke pasar sekali, kita tidak tahu melakukan kesalahan apa. Ya. Struktur sosial juga tidak memungkinkan kita untuk bisa minta maaf satu sama lain. Apalagi sekarang adalah era globalisasi, berarti ada interrelasi konteks dan pelaku-pelakunya yang tidak tercover lagi secara ilmu. Satu.
Jadi ini adalah kemurahan Allah. Sing penting awake dhewe gelem nglakoni poso, bokang-bokang sidik biasa, ya toh. Terus riyayane tenanan, sejauh yang kita jangkau aja. Isone sedulur-sedulur ya iso karo kanca-kanca sak kantor wis cukup ora apa-apa bismillah. Mudah-mudahan itu sudah merupakan tanda bahwa kita serius kepada tawaran Allah dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Karena kita sudah mau melakukan basa-basi. Ibaratnya mlebu kantor sing penting tanda tangan bar kuwi lungguh ra apa-apa wis sing penting lungguh wae. Sing penting ketok ning kantor engko kepala kantor liwat seneng atine wis kuwi tok cukup. Itu satu. Nomor dua, untuk masalah-masalah Indonesia saya kira Anda harus punya pemetaan dan aplikasi tenaga yang setepat-tepatnya. Artinya Anda harus menentukan yang primer mana, yang ambil tenaga banyak itu yang mana, yang cukup Anda batin sedikit-sedikit di sudut hati yang mana. Anda harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini berdasarkan apa? Monggo. Kalau saya itu urusan saya adalah saya dan keluarga saya. Kalau keluar dari rumah saya bersedekah. Kalau saya bisa bersedekah saya lakukan, saya tidak bisa saya minta maaf. Jadi urusan negara bagi saya urusan sedekah. Karena tidak ada takdir Allah yang menyangkut Indonesia, yang ada adalah menyangkut pulau dan air serta kekayaan di tanah air kita ini. Tapi bahwa ada Indonesia itu hasil bid'ah, bisa baik bisa buruk dan seterusnya. Jadi itu tidak nomor satu bagi saya. Yang nomor satu adalah aku harus cinta kepada semua hamba-hamba Allah, dan aku akan bertoleransi dengan siapapun saja yang berkaitan dengan saya, dan saya tidak akan mengklaim apapun meskipun saya diklaim-klaim orang. Yang penting saya sama hamba-hamba Allah, saya akan bersikap sesantun mungkin, sebaik mungkin, sefitri mungkin, karena Allah yang akan marah kalau saya tidak melakukan hal yang seperti itu. Saya kira untuk sementara seperti itu. Saya mohon maaf atas semua kekurangan saya, terutama kalau tidak tepat saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.